Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, segenap jajaran Yayasan Masjid Namira, takmir dan segenap jajaran jamaah pengajian Jumat malam Sabtu Masjid Namira Lamongan, kullu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat adalah malam hari ini kaki kita dilangkahkan Allah ke masjid, bisa sholat fardu berjamaah, masih mau tinggal diam duduk bertolabul ilm. Ini nikmat. Kenapa nikmat? Karena hanya orang-orang pilihan yang hadir di pengajian seperti ini. Rasul bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar Sahih Bukhari di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir di majelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka bersyukur kita yang dipilih ini. Maka kalau sudah dipilih Allah, berarti ada di taman yang disebut taman surga. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan pula sabda Rasul Muhammad SAW, dibukukan Imam Muslim dalam kitab besar Sahih Muslim, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Dan apabila kalian sudah berada di taman surga, ambillah bekal. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Ya Rasul, apa itu taman surga? Qal, Rasul menjawab, "Hilakuh dzikr, halaqah, liqa, majelis ilm, majelis taklim, majelis dzikir, majelis tabligh, idza quriyal Quran wal hadis." Apabila di dalamnya disampaikan Al-Quran dan hadis, itulah taman surga. Semoga kita yang hadir malam hari ini mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad SAW, yang beliau juga mengatakan, "Wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfirlahu." Maka langkah kaki dari tempat masing-masing sampai ke masjid ini, Allah jaminkan rahmat di setiap langkahnya. Wa idza qa'ada maghfirlahu, dan duduknya dijamin mendapat ampunan dosa. Amin. Masih lagi Allah janjikan orang-orang yang hadir seperti ini. Diletakkan di surat Mujadilah, Al-Mujadilah di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu
Idza kidalakum tafassahu fil majalis tafassahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan pada kalian lapangkan majelis. Ini adalah ada majelis di Namira. Tadi juga diumumkan untuk besok tanggal 3 Syakban. Ada lagi malam ada salatul lail, ya. Itu diumumkan seperti ini, lapangkan. Maka janji Allah, siapa yang melapangkan majelis, Allah lapangkan urusan dunianya. Amin. Surat 58 ayat 11. Semoga kita yang hadir semua ini senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, sehingga mencapai derajat hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Sebab kalau nanti kita mampu meneladani beliau, nikmat ini ditambah lagi sama Allah. Apa itu? Hidup di dunia ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Robnya, katakan ikuti aku. Maka siapa yang mengatakan cinta pada Allah, maka harus membuktikan mencontoh Rasul. Karena Allah katakan dengan kalimat kul in kuntum tuhibunallaha. Katakan, bila mereka benar-benar mencintai aku, maka siapa yang mencintai Allah berarti mengikuti Rasul. Dalam hal beribadah, dalam hal menjalankan syariat, dalam berakhlakul karimah, dalam bermuamalah, dan dalam menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa 5 itu, janji Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya, Allah jadikan hamba-hamba Allah yang optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai muqaddimahnya. Hari ini insya Allah tanggal 2 bulan Syakban. Bulan keberapa ini? Ke-8. Bulan ini itu sering diabaikan. Bulan ini sering diabaikan. Kenapa? Karena diapit 2 bulan agung. Satunya bulan 7 Rajab, satunya bulan 9 Ramadan. Karena diapit 2 bulan agung ini, sehingga Syakban ini kadang terlewatkan. Padahal Syakban ini itu juga ada amaliyahnya. Ada 5 yang Rasul tekankan di dalam bulan Syakban. Setelah itu nanti baru Ramadannya. Apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syakban? Yang pertama, Rasul mengatakan untuk mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Mempersiapkan diri bukan hanya sekedar mempersiapkan diri, tapi memahami tentang din, tentang ilmunya Ramadan. Nah, maka malam hari ini saya akan sampaikan yang pertama, yang nanti lebih luas uraiannya ketimbang yang kedua. Yang kedua itu masalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Syakban. Kenapa? Dalam hadis Bukhari nomor hadis 1969, Muslimnya 1156. Karena Rasulullah SAW, hatta yakula lahu wadamu ad-darra hatta yakulu saum min syahr Ramadan wa askamal siyama syahrul Ramadan wa ma'aku ra'aitu siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasul itu puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan aku pun juga melihatnya
Ini hadis ini yang meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Dan aku juga tidak bisa melihatnya. Beliau itu juga berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Jadi beliau itu puasanya paling banyak adalah Ramadan penuh 1 bulan. Kemudian yang sama seperti itu 1 bulan, tapi 3 hari sebelum berakhir bulan tersebut Rasul berhenti. Tanggal 27, 28, 29 berhenti untuk memberi jeda antara puasa Sya'ban dan puasa Ramadan. Kenapa demikian? Dalam Syarah Fathul Bari dan juga salah dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa pada dasarnya ibadah puasa Ramadan itu kan wajib. Wajib kan? Nah, semua ibadah yang wajib itu diibaratkan seperti sholat. Sholat itu ada rawatibnya. Ada sholat yang ada qobliyahnya, ada yang ba'diyah. Maka puasa Ramadan pun ada qobliyahnya. Apa itu? Aktsaru saumin syahru Sya'ban. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Misalnya Senin Kamis sama Ayamul Bid aja. Sudah banyak itu. Seninnya ada 4, Kamisnya 4, 8. Tambah Ayamul Bid 3, sudah 11. Sudah hampir separuh bulan. Atau mau puasa Daud boleh. Tapi 27, 28, 29 itu Rasul selalu berhenti. Ya. Dan Rasul tidak puasa Daudnya. Ini kalau mau puasa Daud pun boleh. Pokoknya perbanyak. Ini diibaratkan sebagai qobliyah daripada puasa Ramadan. Ba'diyahnya ada. Man saumi sita yaumil syahru syawal yukafiru madiyat. Rasul mengatakan siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal diampuni dosanya 1 tahun. Nah ini ba'diyahnya. Sunnah ya, sunnah. Wajibnya di Ramadan. Dan ayatnya jelas. Semua hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Nah, itu amalan yang kedua. Dari yang pertama tadi tentang ilmu Ramadan, nanti kita ulas khusus ini Ramadan ini. Yang kedua tadi memperbanyak puasa. Yang ketiga, kata Rasul, membayar hutang. Membayar hutang puasa. Dalam hadis Bukhari 1950, Muslimnya 1146, dari Aisyah radhiyallahu anha, karena yakunu ala saumi min Ramadan faman astabiru illa adlu fil Sya'ban. Aku dahulu punya kewajiban puasa dan aku tidak pernah bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka Rasul juga mengingatkan pada kita, bulan Sya'ban itu yang punya utang kemarin tolong dibayar. Sebab kalau tidak kena 2. Yang pertama wajib qadha tetap. Yang kedua membayar fidyah. Jadi kalau hutang Ramadan kemarin belum terbayar, masuk Ramadan lagi, 2 kafaratnya. Tetap diqadha dan kena fidyah. Makanya nanti dilunasi. Ini sudah bulan Sya'ban. Ada yang kemarin mokel? Ada. Mokel bangga. Mari mokel aku. Ngono ada. Lu mokel bangga. Jadi mokel seneng. Mari mokel arek pitu. Lu coba bayangin. Mokel wong pitu bangga. Saya dulu Pak waktu masih sekolah, demi Allah saya tidak pernah mokel. Waktu masih SMA, gue tidak pernah mokel. Lu benar? Mosok sekalipun tidak pernah. Kok iso? Ya gak tahu poso wong durung Islam. Kalau jenengan dulu pernah mokel ya waktu sekolah ya. Saya nggak pernah. Demi Allah berani saya. Lu kok iso? Bener. Kok bisa, Pak? Iso aku durung Islam. Jadi tidak pernah puasa masa itu. Lelapo mokel, wong poso gak tahu. Nah. Yang keempat, dari Salamah bin Khalil mengatakan karena ya'lalu syahru Sya'ban syahrul qura'i
Para sahabat dulu menjadikan bulan Sa'ban ini bulan-bulan untuk para pembaca Al-Quran. Maka nanti perbanyak ini, bulan Sa'ban ini perbanyak interaksi dengan Quran. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Jadi jangan cuma ikra. Kalau surat 96 ayat 1 kan ikra, baca. Kalau surat 29 Al-Ankabut 45 itu utlu. Apa utlu itu? Mentadaburi, kemudian memahami, mengimplementasikan, itu utlu. Tapi terjemahnya di Quran semua bacalah. Iqra bacalah, utlu bacalah. Padahal utlu itu membaca, memahami, memperhatikan, mentadaburi dan implementasi. Itu utlu. Bahasa Indonesianya tidak punya. Makanya tulis bacalah. Yang kelima, menjauhi amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Jadi kalau ada amalan-amalan yang tidak ada tuntunan di bulan Sya'ban atau ini, nggak usah diikuti, ya, nggak perlu diikuti. Artinya tadi kan Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Muhammad, sampaikan pada hambaku, kalau mereka benar-benar mencintai aku, Robnya, katakan ikuti aku. Maka kalau kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, berarti ya mengikuti Rasul Muhammad sungguh-sungguh. Maka apa yang Rasul lakukan, kita lakukan. Rasul tidak lakukan, ya kita tinggalkan. Dalam surat 59, surat Al-Hasyr, di ayat yang ke-7, Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul Muhammad SAW, ambil. Apa yang dilarang dan tidak dilakukan, tinggalkan. Maka Rasul mengeluarkan hadis, "Man amila amalan laisa alai amruna faqwarat." Maka siapa yang melakukan amalan yang tidak datang dariku, kata Rasul, tidak ada contoh, sia-sia atau ditolak. Maka hindari amaliyah-amaliyah yang tidak ada contoh dari Rasul ketika mau masuk Ramadan, ya. Ada yang malah mandi besar barang, adus gede, ikut naik sholat Jumat bro, itu mandi Jumat. Kalau mau masuk Ramadan tidak usah pakai mandi besar, ya, kecuali jenengan bar junub, gitu. Nah, saudara-saudaraku, maka apa ilmu untuk Ramadan? Sudah 5 kan tadi, mempersiapkan diri Ramadan dengan memahami ilmunya. Yang kedua tadi, memperbanyak puasa sunnah. Yang ketiga, bayar utang. Yang keempat, baca Quran. Yang kelima, hindari amaliyah yang tidak ada contoh. Nah, itu untuk bulan Sya'ban ini. Nah, sekarang baru kita masuk ke Ramadannya. Pernah dengar begini enggak? 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Pernah dengar? Pernah. Harus disampaikan dengan jujur malam hari ini, tidak datang dari Rasul Muhammad SAW. Kalau Rasul mengatakan Ramadan 10 hari pertama itu rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan api neraka, andai kata ini dari Rasulullah, saya akan puasa tanggal 21 sampai akhir bulan. Kenapa? Saya pilih pembebasan api neraka. Lu gak melu ampunan, rahmat gak, yang penting bebas api neraka. Nih, nah ini sekarang malam hari ini kita luruskan. Hadis An-Nasa'i, nomor hadis 1279. Rasul bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak, iftaradallahu alaikumus siyamahu, tuftahu fi abwabul jannah, wa yu'laku fi abwabul jahim, wa tughulu fi sayatin. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima khairaha qad hurima." Artinya, telah datang pada kalian bulan Ramadan yang keseluruhnya ini rahmat. Loh, mana ada 10 hari pertama? Tidak ada. Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarak. Jadi bulan Ramadan itu rahmat mulai tanggal 1 sampai akhir. Bukan 10 hari pertama. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Dan di bulan ini Allah wajibkan kalian puasa. Tuftahu fi abwabul jannah, wa yu'laku fi abwabul jahim, wa tughulu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar.
Pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ini bukan kias, ini hak. Makanya lubang-lubang liang kubur yang nembus ke mawonya neraka itu tertutup. Makanya orang kafir yang mati-mati itu pengennya Ramadan tiap hari. Karena apa? Siksa kubur berhenti. Hak. Ini bukan kias di sini. Dan setan dibelenggu. Betul-betul setan gak berperan di bulan Ramadan. Tapi lucu, Pak. Loh, gak poso awakmu? Iya, iki mau kena kuda setan. Kata setan, nek ngomong saya enak, bro. Gak ada hubungannya, bro. Kita ndak puasa itu bukan karena nafsu kita aja, Pak. Bukan karena urusan sama setan. Loh, kalau yang belakang sana, Pak, yang sisi timur itu bisa, Pak. Loh, Mbak, gak poso. Iya, wayai, gitu. Coba saya sama jenengan ini. Gak poso, Mas. Wayai. Wayai apa lek gak wayai bedik apa mlebes? Kita ndak bisa pakai wayai, Pak. Kalau yang belakang sana bisa. Nah, maka tidak ada yang namanya kalau kita tidak puasa itu karena digoda setan itu tidak. Setan tidak ikut serta. Berarti kita tidak mau menahan nafsu. Kita tidak mau untuk tidak makan dan minum karena Allah. Fihi lailatul khairu min alfi syahr. Man hurima khairaha qad hurima. Di bulan ini ada satu malam yang memiliki nilai ibadah 83 tahun. Man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa tidak menemukan malam ini, dia rugi 1000 bulan. Maka kapan mencarinya malam ini? Nanti di 10 hari terakhir, ya, di malam ganjil. Jadi Rasul mengatakan Lailatul Qadar taharo asra yaumil akhir Ramadan fil lailatil witr. Carilah itu di 10 hari terakhir, di malam Ramadan, di malam ganjil. Tapi jangan dicegat. Malam 21 tarawih. Malam 22 tawaf nang alun-alun karo jajan. Ya. Malam 23 tarawih. Jangan dicegat. Asra yaumil akhiri fi Ramadan. Ada di 10 hari terakhir. Berarti semuanya ambil. Walaupun Rasul mengatakan fi lailatil witr. Adanya di malam ganjil. Tapi jangan dicegat. Ambil semuanya. Itikaf, ya, perbanyak itu. Nah, berarti dari sini tidak ada yang disebut Ramadan itu hari 10 pertama rahmat. Yang kedua, saya ambil dari hadis Bukhari. Nomor hadis 37. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa dan kesalahannya dia diampuni Allah. Mana ada 10 hari kedua di hadis ini? Saya ulang. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di seluruh bulan Ramadan ini, maka diampuni dosanya yang lalu. Nah, pertanyaannya nih, yang diampuni dosa besar atau dosa kecil? Dosa kecil atau besar? Dosa besar atau besar? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok gak ada yang nyambung? Dosa besar atau dosa kecil? Kecil atau besar? Besar atau besar? Semuanya. Semuanya. Cuman untuk dosa besar SKB. Apa? Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, SKB-nya untuk dosa besar diletakkan Allah di surat 66 At-Tahrim di ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha as-rabbukum yakafrankum min sayyatikum. Jadi, kalau untuk yang dosa besar disertai tobat, yang kecil-kecil otomatis dengan puasa Ramadan 0. Nah, mana ada 10 hari kedua? Tidak ada. Berarti seluruh Ramadan ampunan. Seluruh Ramadan berkah dan rahmat. Ya. Hadisnya An-Nasa'i 2079. Itu yang 10 Ramadan, seluruh Ramadan rahmat. Bukhari 37, seluruh bulan Ramadan ini ampunan dosa.
Nah, sekarang yang ketiga, Tirmidzi. Nomor hadis 618. Rasul bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Kulu itu apa? Setiap. Kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan di setiap malam di bulan Ramadan. Mana ada 10 hari ketiga? Tidak ada. Jadi hari pertama belum kita sahur. Jadi kita belum sahur, sudah tarawih hari pertama, malam itu sudah ada yang Allah bebaskan dari api neraka. Faman, sahabat nanya, siapa itu ya Rasul? Man abdillahu inda lihuri saumi mikulu sahri. Diberikan Allah pada hamba-hambanya yang biasa berpuasa di setiap bulannya. Mungkin dia saumi yaumil isnain wa khams. Dia biasa puasa Senin Kamis. Atau puasa ayamul bid tanggal 13, 14, 15. Atau puasa Daud mungkin. Ini hari-hari pertama pembebasan. Terus ada yang tanya, lah kalau yang tidak pernah puasa, apakah dibebaskan? Iya, cuman nggak mungkin hari pertama, bro. Gitu loh. Kalau yang kulina, ya, yang kulina tadi itu hari-hari pertama udah dipilih sama Allah. Tapi kalau yang tidak pernah, jangan ragu, tetap dapat. Asal semastaqamu, dia istiqomah di dalam amaliyah Ramadannya, terutama puasanya di hari pertama sampai akhir. Nah, jadi tidak ada lagi 10 hari pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka. Yang ada adalah qad ja'akum ramadhanu syahrul mubarak. Kemudian man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan yang satunya lagi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Ya. Maka seluruh Ramadan rahmat, seluruh Ramadan ampunan, seluruh Ramadan pembebasan api neraka. Bab kedua, kapan menentukan Ramadan? Hadisnya Muslim, nomor hadis 1979. Perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Innama syahru tis'un wa asir." Sesungguhnya jumlah hari di dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka apabila kalian hendak berpuasa, lihat hilal. Dan apabila kalian hendak berhari raya, lihat hilal. Fa inguma alaikum fa'dirulahu. Dan apabila kalian tidak mampu melihatnya atau terharam, gunakan hitungan. Berarti Rasul mengajarkan 2 metode. Metode pertama apa? Ru'yatul hilal. Metode yang keduanya hisab. Nah, jelas hadisnya. Saya ulang. Innama syahru tis'un wa asir. Jumlah hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka apabila kalian hendak berpuasa, lihat hilal. Hendak berhari raya, lihat hilal. Fa inguma alaikum fa'dirulahu. Manakala kalian tidak mampu melihatnya atau terhalang, gunakan hitungan. Nah, cuman di negeri Konoha wangel, Pak, disuruh bersatu itu. Di negeri kita Indonesia ini kan ada 3 grup besar. Grup A ini pakai hisab. Grup B pakai Ru'yatul Hilal. Di Indonesia ini. Grup C kadang rene, kadang rono. Nah, ini di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 grup. Grup Ru'yatul Hilal, grup hisab, sama grup kadang rene, kadang rono. Nah, maka kalau sampai terjadi perselisihan seperti ini, apa yang terjadi? Rasul memerintahkan, wa ya'muruna wa ikumatal id al-hajj au ummaroh abbaroro kanu au fujaro. Sahih Muslim. Perawi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kalau terjadi perbedaan seperti ini, maka hendaklah kalian mengikuti pemimpin kalian. Au umaroh
Abarara kanu afujaro. Baik pemimpinmu taat maupun tidak taat, ikuti. Nah, saudara-saudaraku, maka menentukan Ramadan ditentukan tadi dengan melihat hilal. Kalau sudah ada yang berani bersumpah demi Allah melihat hilal, hitungan misalnya belum, maka bersama-sama. Terus kalau yang biasa ru'yat tidak ketok, dikeker sampai dedel alatnya tidak ketok. Kenapa tidak pernah tanya sih, bro? Ya apa hitungannya masuk ndak? Kok gengsi banget gitu lah. Padahal tadi jelas kata Rasul, fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Fa inguma alaikum fadrulahu. Maka lihat hilal sebelum puasa, hari raya lihat hilal. Kalau tidak mampu pakai hitungan. Jelas loh. Apa susahnya sih? Tinggal marani dulure muslime. Mas, hitungan masuk gak? Iki gak ketok belas gak ketok. Terus ini turung. Oh ya wis Mas, besok bareng. Kenapa? Kok susah amat gitu loh. Tapi biasanya kalau berangkat bareng Pak. Kalau pulang, nah biasanya dewi. Iku ono di mana? Negeri kono ha. Malah ada yang betik Pak. Nanya gini, Mas, sing budale keri sapa? Iki regu iki. Nah, lah sing mulai dhisik lho. Iku melok Pak. Budale melok sing mulai melok B. Ini kadang rene kadang rono ini. Ini grup yang rodok betik mlebes ini. Nah, saudara-saudaraku, itu cara menentukan. Nah, kemudian kapan bersahur, kapan berbuka? Rasul menegaskan lagi hadisnya Muslim 1797, maka Rasul mengatakan berpuasa itu makanlah sahur kalian. Fa innahu suhurikum, sahurlah kalian. Inna fasla Yahuda wa Nasara, supaya berbeda Pak dengan Yahudi dan Nasrani. Disuruh sahur Pak. Saya dulu nggak pernah sahur Pak. Nggak pernah. Lu kenapa? Lah apa sahur poso gak tahu Pak. Terus gaya apa sahur? Makanya orang Islam itu kata Rasul, baik puasa sunnah wajib itu sahur kalian. Karena apa? Innahu suhurikum barokah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sahurlah. Jangan tidak sahur Pak, jangan gaya. Dan ojo titik-titik ngidu. Cari, ku hebat kan. Poso tapi ngidu terus ya. Nggak usah aneh-aneh lah. Udah fitrah. Waktu sahur, waktu berbuka. Ya. Nah kemudian kapan ditentukannya? Hadisnya Abu Daud 1199. Rasul mengatakan begini. Wa adanul bilal wala yaudum akrohu ala dinah hakada hatta yutatahharu. Maka apabila kalian masih bisa melihat, belum melihat langit itu putih, masih boleh makan dan minum. Tapi kalau di sini kayaknya berat melihat seperti itu. Sudah banyak bangunan, apalagi lapisan ozon sudah rusak, berat. Kalau mungkin di padang pasir, di lautan luas bisa kelihatan. Ini saat waktu batasnya. Maka paling aman, begitu terdengar adzan, berhenti. Tapi apabila kalian sedang sahur, man idza minahu surikum idza adanu wa ta'amahu. Apabila kalian pas sahur, sedang sahur, terdengar adzan, selesaikan. Halo, adzan. Selesaikan. Ya. Yang diselesaikan. Tapi jangan masuk lagi ke pawon, ngambil rawon sak mangkok, mlebu maneh soto, mlebu maneh kolak, enggak usah poso itu. Ya. Yang ada selesaikan, ya. Tidak dibuang, mubadir hukumnya. Nah, kemudian saat berbuka itu ada doa yang diajarkan Rasul, ya. Dahabat doma'u wabtalatil uruk wasabetal ajru insyaallah. Hadisnya rawahu Abu Daud nomor 2020, ya. Jadi saat berbuka itu ada apa? Apa biasanya? Apa? Allahumma apa? Laka. Bukan dari Rasulullah, ya. Enggak ada hadisnya. Kalau mau ikuti Rasul, dahabat doma'u wabtalatil uruk wasabetal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, telah tetap pahala, ya. Jadi caranya begini Pak. Ini contoh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum dulu. Contoh ini Pak, bismillah. Baru baca, dahabat doma'u wabtalatil urug wasabbatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, telah tetap pahala. Durung ngombe muning ini, dahabat doma'u. Wah, cari malaikat, kapan ngombe nih bro? Wong artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, kapan ngombe ini? Jadi minum dulu. Bismillah aja doanya pertama. Bismillah, minum, baru baca itu tadi. Setelah itu aksiru bidu'a. Perbanyak doa. Karena apa? Man indahu ajabahum. Karena doa orang berbuka itu mustajabah. Setelah itu sembarang. Minta apa aja boleh. Do, remah, ya Allah. Neka hancur pesan sembarang. Bebas. Tapi yang punya Rasul tadi. Dahabad doma'u wabtalatil uru wasabbatal ajri insyaallah. Lakukan. Luar biasa ya. Setelah itu perbanyak doa. Apa yang kita inginkan? Karena saat doa berbuka itu fa'adu indahu ajabahum. Itu diijabah Allah. Nah kemudian dalam berpuasa Rasul meminta untuk nih hadisnya Musnad Ahmad 20.530. Banyak nomornya kalau Musnad Ahmad 20530. Siapa perawinya? Abu Dar Al-Ghifari. Rasul mengatakan begini, wa khairu abdi mina ummati, sebaik-baiknya hamba Allah dan umatku itu adalah man awalu minas suhurikum wa akhiru minal awalikum. Dia mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka. Jadi kalau sahur itu paling belakang, tapi kalau buka paling awal. Jadi begitu Allahu Akbar langsung Pak. Tapi hati-hati kalau lihat TV itu Allahu Akbar langsung minum. Tidak taunya belakang gini, minum sirup mantap saat berbuka. Iklan di mana Pak? Belum ada yang sebenarnya, ini wajib kodok ini. Maka perhatikan Pak, kalau sudah Allahu Akbar, oh kita menang. Kalau baru 2 kali tok minum sirup mantap saat berbuka. Hah? Gitu. Jadi perhatikan baik-baik. Untuk muadzin, Rasul pesan, muadzin tuh boleh masuk waktu minum dulu boleh, terus baru adzan. Tapi ojo kesuwen. Tetek sik nggawe kopi, sik mangan gedang goreng, liyane ngenteni adzane dhek tetan. Ya. Jadi dia boleh minum duluan, begitu masuk baru dia adzankan untuk yang lainnya. Nah, kemudian amal-amal sunnah yang perlu atau amaliyah Ramadan yang perlu digalakkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Ya. Jadi bulan Ramadan dalam hadis Muslim nomor hadis 1945 Rasul bersabda, Kulu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Semua amal soleh, amal fardu, amal sunnah, amal kebaikan anak cucu Adam di bulan Ramadan dan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 4 haram, 1 Ramadan itu semua dilipatkan, Pak. Dilipatkan. Contoh, sholat. Sholat itu kalau berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian nak ketompo, ya. Siji gak ketompo sisan, entek. Kita ini ahlu sunnah wal. Jadi kalau bisa sholatnya jangan ahlu sunnah wal ijenan. Ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga janji Allah untuk bulan Ramadan itu ditambah 10 sampai 700. Jadi 27 bisa jadi ditambah Allah 10 kali. Berarti dalam 27 270 minimal. Atau sampai dikalikan 700. Ini untuk sholat. Kemudian untuk infak sedekah. Rasul kan mengatakan ini, "Waman anfiku ambalakum fi sabilillah yud'afu sab'amiyad di'fin." Siapa yang menginfakkan 1 dinar di jalan Allah, maka Allah tukar 700 dinar. Dari mana Rasul mengatakan ini? Siapa yang menginfakkan hartanya 1 dinar aja di jalan Allah, ditukar Allah 700 dinar. Rasul nggak ngarang ini.
Hujahnya Allah letakkan di Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna ambalakum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subilatin mi'atu habbah. Allah yang janji ini. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu butir yang aku tumbuhkan tangkai. Setiap tangkai ini aku kasih 7. Jadi satu ini jadi 7 tangkai. Kullu fi subulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya aku beri 100 butir. Berarti Rasul mengatakan 1 dinar menjadi 700. Itu ketetapan Allah di Al-Baqarah 261. Maka siapa yang infak? Kalau 100 koin jadi berapa? Kalau 1 dinar kan 700. Kalau 100 ini 100 rupiah koin jadi berapa? 70.000. Hak janji Allah. Wis ngono nemu sisan di parkiran. Wireng sisan. Dicemplungno namiro, ambek ini. Ya Allah, minta tukar. Cari malaikat sing gak nemu gak ono ta, Bro. Mbok ya uangnya sendiri, kenapa yang harus uang nemu? Ya, itu dimasukkan. Itu ditukar Allah benar-benar. Minimal 10 kali. Tapi maksimalnya astro amsaliha ila sab'amia di'fin. Jadi bisa 10, bisa sampai 700. Maka bulan Ramadan perbanyak infak zakat sedekah. Maka ketika infak sedekah, bagaimana yang sebaik-baiknya infak sedekah? Misalnya ada kota infak lewat, apa yang kita lakukan? Nih kota infak lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur supaya dilompati, ya? Enggak lah, langsung buka dompet. Di dompet ada 5.000 satu lembar, 10.000 satu lembar, 20 satu lembar, 50 satu lembar, 100 satu lembar. Yang mana yang dikeluarkan? 5.000 arek-arek. Malah ada yang masih gini, ketokane wingi ono 2.000 elek. Lu. Sik ketokane wingi ono 2.000 elek, sik golek 2.000 elek jo ya. Padahal kalau Allah yang ajarkan buat kita itu diletakkan di surat 25 Al-Furqan ayat 67. Waladina ida anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawama. Ini loh hamba-hambaku itu. Dia kalau infak sedekah tidak berlebihan, tapi juga tidak medit atau kikir, tapi yang tengah. Nah, berarti kalau 5.000 10, 20, 50, 100 yang mana? 20. Apa enggak boleh 100, Ustaz? Enggak apa-apa, boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100, kajian buyar melaku. Lu bakule liwat rek, tiwas tak cemplung no mau. Lah nek ngono mending sing 5.000 wae. Nah, saudara-saudaraku, maka perbanyak nanti infak, zakat, sedekah di bulan Ramadan, ya. Karena berlipat-lipat. Di dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 18, innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudul qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Allah janjikan lagi nih, laki-laki perempuan yang berinfak sedekah dalam kebaikan, maka aku tukar berlipat-lipat. Apalagi di bulan Ramadan, janji Allah tadi dilipatkan lagi 10 sampai 700. Jadi tidak ada orang infak sedekah tambah miskin tuh tidak ada, Pak. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini tuh belum pernah saya mendengar berita di TV atau di koran atau di radio. Ada enggak berita begini? Saudara, hari ini fulan sudah menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Mana berita mana? Enggak ada. Atau ada berita gini enggak? Fulan sudah menjadi penghuni emper-emper toko karena rajin infak. Ada? Enggak ada, Pak. Orang infak sedekah tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Tahu Pak Usman? Saya kenal, Pak, tapi tidak pernah ketemu. Pak Usman, tahu? Usman bin Affan radhiyallahu an. Iya. Itu saya kenal, tidak pernah ketemu. Itu kalau infak sedekah luar biasa. Sampai beliau wafat saja sahabat satu ini khalifah, sampai sekarang uangnya masih ada di Bank Saudi atas nama Usman bin Affan radhiyallahu an. Maka saudaraku, nanti perbanyak. Kemudian perbanyak lagi amal yang Rasul sampaikan di bulan Ramadan adalah interaksi dengan Quran. Bukan cuma membaca. Ya memang bagusnya one day one juz, Pak. Bagusnya one day one juz, satu hari satu juz. Tapi kalau nggak bisa satu juz ya
setengah. Sampean ngomong tok enak Pak, ini saya harus kerja, ya sudah seperempat. Masih repot ya sudah halaman. Masih repot 5 ayat. Masih tidak bisa. Satu. Gak iso. Buyaro sekarang ngaji. Berarti gak sholat temen. Kalau 1 ayat dia tidak punya, dia 1 hari berarti tidak sholat dia. Yang dibaca apa sholat itu? Komik. Baca Quran kan? Rakaat 1, 2. Nah iya. Jadi kalau sampai 1 ayat dia tidak punya berarti parah dia. Maka berinteraksi dengan Quran, perbanyak ya. Kemudian yang terakhir adalah sholatul lail. Hidupkan malam Ramadan. Hadisnya Bukhari nomor hadis 36. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa menghidupkan salat malam, dosa-dosa diampuni. Dan Ramadan punya salat malam yang tidak ada di bulan lain. Namanya salat apa? Nah, ini tidak bisa diganti loh, Pak. Ya Allah, saya besok jadwal saya ternyata padat Ramadan. Ini mumpung Sa'ban, saya tak tarawih duluan. Diguyu malaikat sampean. Atau nanti pas Syawal tarawih tidak digunakan. Tarawih tidak bisa ditukar. Tidak ikut hilang. Maka jangan disia-siakan. Dan hadirnya dalam salat tarawih ini luar biasa karena tadi janji Allah 10 sampai 700. Ya. Yang terakhir iktikaf. Bila mampu 10 hari tidak pulang. Rasul saja, Rasul Muhammad tuh sampai menyisir rambut ini loh. Itu enggak keluar masjid. Cuman kepalanya begini, Pak. Di jendela Nabawi. Terus Aisyah yang nyisiri. Kira-kira nek arek Namirong ini sapa kate nyisiri? Nah, kalau kita tidak mampu seperti beliau yang tinggal karena mungkin ada nafkah besok harus kerja, maka ikuti tips dari Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan niatkan iktikaf setiap kalian berangkat maghrib dan isya. Jadi selama Ramadan di 10 hari terakhir ke Namiro misalnya, maghrib ikut ke sini, bilang sama Allah, ya Allah saya niat iktikaf. Putus karena dia pulang, nanti ada nisa dia balik lagi, ya Allah saya niat iktikaf. Itu jauh lebih baik. Karena apa? Amalannya lumayan tuh. Ya Allah saya niat iktikaf di Namiro. Dia datang sholat tahiyatul masjid. Setelah itu dengar iqomah, dia fardu berjamaah isya. Setelah itu dia masih ba'diyah. Habis ba'diyah di sini biasanya tarawih dulu ya, atau khutbah dulu. Namiro habis tarawih ceramah dulu. Oh sebelum witir. Oh malah habis witir baru ceramah. Oh tadi terakhir. Nah coba bayangin, datang dia tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid dia qobliyah misalnya. Habis qobliyah dengar iqomah, dia fardu berjamaah isya. Habis salam, habis dia berzikir, dia nambah ba'diyah. Setelah itu dengerin ceramah. Oh tadi langsung tarawih. Habis tarawih witir, dengerin ceramah. Berapa catatannya? Walaupun cuma 1 sampai 2 jam. Daripada di masjid-masjid ada masjid besar itu. Buat kapling, Pak. Di Al-Akbar tuh pakai kapling, bawa selimut, bawa bantal, bawa guling gini-gini. Nah, ini tidur. Turunnya buat kaplingan. Paling malam cuma 2 rakaat, kadang 4, terus sahur selesai. Ditanya malaikat sama Allah, ngapain hambaku di 10 hari terakhir si fulan? Itikaf di mana? Al-Akbar misalnya. Berapa lama? 5 jam. Apa yang dilakukan? Tidurnya tok 4 jam. Si fulan lagi dari mana dia? Lamongan. Itikaf di mana dia? Namiro. Apa yang dilakukan? Dia datang tahiyatul masjid, dia qobliyah, dia fardu, dia ba'diyah, dia tarawih. Banyak nih, walaupun cuma 1,5 jam. Tuh. Maka itikaf pada kualitasnya. Ya. Walaupun Rasul memberikan batasan minimal itikaf itu kalau mampu 2 rakaat saja itu sudah disebut itikaf. Tapi ya jangan nemen-nemen boleh. Ya Allah saya mau itikaf luru tok mari metu maneh. Beti blebes. Ya rada banyak lah. Mungkin interaksi Quran di saat 10 hari terakhir. Nah, inilah sehingga Rasul mengatakan bahwa 10 hari terakhir ini
Tadi juga saya katakan fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha huruma. Maka di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang punya nilai 1000 bulan. Maka kalau kamu kehilangan ini, maka kamu kehilangan pahala 1000 bulan. Dan ini lo katakan di surat 97, surat Al-Qadar, ya. Lailatul khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matola'il fajar. Dan ini dimulai dari ba'du asar sampai keluarnya fajar. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir malam hari ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah halalan thayyibah, dijadikan nanti amal fardu kita, amal sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalan kita jadikan amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, dimampukan kita melaksanakan amalia fardu dan sunnahnya, sehingga kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk bekal untuk diri saya pribadi dan kita semua, bahwa kita bertarhib Ramadan, semoga dipertemukan kita dengan bulan Ramadan dan dioptimalkan ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.